Halo guys, kenalin ini aku Bayu. Hari ini aku lagi bersama siapa nih? Halo, ada aku Cika. Kami mau ngebahas tentang salah satu komunitas nih. Yoi. Sepengetahuanku sih komunitas ini tentunya udah didukung sama pemerintah loh. Oh ya, komunitas apa tuh? Namanya Forum Komunitas Hijau atau biasa disingkat FKH. Udah pernah denger belum, Cik? Kalau aku pribadi sih belum ya. Di sini aku kasih tahu nih. Boleh tuh biar aku sama teman-teman lain juga bisa dapat informasi baru. Pas banget kalau gitu. Di sini aku udah mengundang kakak-kakak narasumber yang lebih tahu dan mengenal tentang komunitas ini. Wah, sabi tuh. Kenapa nggak bilang-bilang kalau ngundang narasumber? Ya biar surprise aja gitu. Langsung aja deh kalau gitu kita panggil narasumbernya. Oke, kita kasih hello dulu kepada Kak Joseph dan Kak Lintang. Halo, halo. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu nggak nih biar kita bisa saling kenal? Hai semua, perkenalkan aku Joseph, bisa dibilang sebagai narasumber kalian kali ini. Aku juga di sini nggak sendirian loh, aku ngajak salah satu teman dari komunitas hijau. Silakan perkenalkan diri dulu mas. Halo semua, aku Lintang. Di sini aku sebagai rekan komunitasnya Kak Joseph. Salam kenal semuanya. Asik nih rame-rame begini. Sebelumnya kita berterima kasih dulu dong sama kedua narasumber kita yang udah mau nyempetin waktunya buat ngasih tahu informasi tentang komunitas yang mau kita bahas. Oh iya udah pasti sih itu. Untuk mempersingkat waktu, langsung dibahas saja kali ya, Bay. Oke, sebenarnya aku mau nanya nih, komunitas ini tuh berasal dari mana ya Kak? Boleh dijelasin dulu nggak nih ke kita-kita sebagai orang awam nih? Oke, kita bahas satu-satu ya. Komunitas ini sebenarnya berasal dari daerah saya, yaitu Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mungkin di pikiran kalian mendengar kata komunitas hijau pasti mengarah ke sekelompok orang yang hanya gemar akan tanaman dan sharing-sharing tips and trik dalam menanam dan merawat suatu tanaman aja kan? Nah, iya, pengetahuanku juga terbentuknya komunitas itu pasti berawal dari hobi, kebiasaan, ataupun kegiatan yang sering kita lakukan, Kak. Yap, betul. Sebenarnya itu tidak salah juga sih, karena awal mula komunitas ini terbentuk ya karena berawal dari hal tersebut. Nah, sebelumnya FKH itu sendiri apa sih Kak? Sebelum kita mengenal apa itu FKH, tentu harus tahu dulu dong apa sih arti dari FKH itu. Jadi FKH itu adalah Forum Komunitas Hijau yang merupakan suatu komunitas yang terdiri dari sekelompok orang yang mencintai lingkungan dan sangat ingin melanjutkan keadaan ruang terbuka hijau di masa yang akan datang. Serta mereka inilah orang-orang yang ingin menghilangkan isu lingkungan dan sosial budaya. Komunitas ini juga mengajarkan dan meningkatkan kesadaran mengenai kota hijau. Komunitas ini dibentuk pada tanggal 6 Desember tahun 2013 berdasarkan data terbentuknya grup komunitas di Facebook. Kalau boleh tahu nih, isi komunitas hijau itu rata-rata diisi oleh kaum muda perempuan atau ibu-ibu rumah tangga. Soalnya kan secara umum yang kita tahu, pasti yang punya hobi menanam itu kebanyakan dilakukan sama kaum hawa nggak sih? Nah, gini, kalau saya lihat secara keseluruhan, komunitas ini termasuk banyak diisi oleh bapak-bapak lansia juga loh. Tapi ya memang lebih dominan ke ibu-ibu. Wah, keren sih, bisa dibilang lansia ya, dan dijadikan sebagai anggota dari komunitas hijau ini. Nah, Kalintang kan jadi salah satu anggota rekan dari FKH nih. Karena FKH ini dominan diisi oleh para lansia, ada nggak sih Kak nemu salah satu problem yang menurut Kalintang sendiri bisa diperbaiki untuk FKH ke depannya? Sebenarnya ada ya, tapi jujur saya pribadi tidak mengkritik mengenai kinerja mereka dalam melakukan aksi penanaman ataupun sosialisasinya.
Namun, kekurangan komunitas ini terletak pada sistem internalnya yang kurang terorganisir. Nah, boleh dijelasin nggak nih, kurang terorganisirnya itu seperti apa ya? Salah satunya itu seperti pendataan mengenai anggota resmi dan tetap dengan anggota yang hanya ikut ketika ada aksi pada lokasi maupun acara tertentu saja. Lalu yang kedua, walaupun FK sendiri didukung oleh pemerintah, kas untuk komunitas ini masih mengandalkan dari uang masing-masing individu, tidak adanya iuran ataupun semacamnya. Jadi lebih tepatnya hanya mengandalkan pada salah satu atau beberapa orang yang memang berpenghasilan lebih untuk menanggulangi biaya kegiatan. Oh iya, saya mau nanya untuk Kalintang nih. Sebenarnya nyaman gak sih menjadi salah satu anggota dari FKH yang mayoritas hanya diisi oleh orang tua bahkan lansia, Kak? Untuk saya pribadi, saya masih merasa nyaman-nyaman aja ya berada di komunitas ini. Karena jika saya ambil positifnya, saya bisa belajar mengenai tata cara menanam yang benar, dan juga saya lebih belajar mengenal berbagai macam jenis tanaman dan pohon, dan juga belajar bagaimana dari mereka yang lebih tua daripada saya, karena mereka yang lebih banyak memiliki pengalaman daripada saya. Oh, kalau gitu kan Kalintang kan bisa dibilang sebagai salah satu anggota dari kaum muda FKH ini. Apakah ada pengaruh pada internal komunitas yang mayoritasnya anggotanya sudah berumur atau dikatakan lansia, Kak? Oke, walaupun komunitas ini sangat berguna dan memiliki pengaruh yang bagus, tetapi tiap komunitas pasti memiliki permasalahan yang memberikan nilai minus untuk suatu komunitas tersebut. Kurangnya anggota kaum muda yang itu juga mempengaruhi kurang terorganisirnya komunitas ini. Dengan adanya anggota dari kaum muda, maka akan membantu hal tersebut. Karena jika para lansia pasti memiliki kegiatan atau pekerjaan di luar jam komunitas. Sehingga komunitas ini bisa dibilang hanya dijadikan sebagai wadah untuk menyalurkan dan mengembangkan hobi semata. Nah, dari beberapa permasalahan yang dibahas tadi, ada solusi nggak nih dari Kalintang dan Kak Joseph sendiri? Mungkin dari saya untuk permasalahannya kurang anggota pemuda bisa dengan cara melakukan sosialisasi yang lebih mengarah ke kaum muda, seperti melakukan pendekatan serius ke setiap kalangan remaja tingkat SMA dan perguruan tinggi, sehingga mereka akan tertarik seiring berjalannya waktu walaupun tidak instan. Setidaknya kita harus konsisten dalam melakukan hal tersebut, karena merupakan hal yang penting jika suatu komunitas ini dapat terorganisir dengan baik. Maka akan semakin baik juga manfaat yang diberikan dan para anggota yang ada di dalam komunitas menjadi sejahtera. Nah, bisa tuh Kak, mengajak seseorang untuk gabung ke komunitas itu tentunya harus ada pendekatan dulu ya kan? Benar tuh, Bay. Mungkin sebagai penutup nih, ada yang mau Kak Joseph sampaikan nggak sekaligus untuk ngajak teman-teman buat ikut gabung di FKH itu sendiri? Oke, mungkin yang bisa saya sampaikan dari permasalahan yang sudah kita bahas, tidak ada kata terlambat untuk mulai mengenal dan mencintai alam ciptaan Tuhan ini. Karena ini adalah anugerah yang diberikan kepada kita. Kita sebagai manusia hanya perlu menjaga dan merawat hal yang sudah diberikan tersebut agar dapat berlangsung hingga ke generasi selanjutnya. Jangan malu untuk mulai terjun ke dunia tanam menanam ataupun tumbuhan. Ketika orang sepantaran kita masih sibuk dengan mau jadi apa ya kelak, kita sudah satu langkah di depan melakukan tindakan buat masa depan. Bukan hanya buat individu semata, tapi untuk seluruh orang yang ada. Jadi yuk para kaum muda untuk bergabung ke forum komunitas hijau dimanapun kalian berada. Tidak ada salahnya untuk bergabung, karena kita akan sama-sama belajar. Ah, kita jadi banyak mengenal tentang FKH nih, yang udah dijelasin dari kedua kakak narasumber tadi.
Banyak sekali informasi yang didapat dari percakapan mengenai masalah kali ini dan bagaimana cara kita dalam menanggapi suatu masalah dengan solusi yang dapat mencakup keseluruhan tersebut. Dengar dan tanamkan di pikiran kita semua bahwa lingkungan hijau atau alam itu sangat penting buat kita. Jadi jangan mulai belajar ya. Iya, bener tuh. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi, ayo teman-teman semangat untuk menjadikan negeri kita sebagai ruang terbuka hijau ya. Sekali lagi, terima kasih banyak ya untuk Kak Lintang dan Kak Joseph. Sekalian kita juga mau pamit undur diri nih guys. Terima kasih semuanya.